Gua berharap kalian siap karena dua cerita hari ini bener-bener mengocok kepala kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak cerita pertama udah gila banget, cerita kedua bikin kalian mau banteng itu semua yang terlibat di ceritanya. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti biasa anak-anak, di sini gua dan juga si ganteng atau Kuro, kita berdua bakal bacain confession kalian yang paling aneh, paling boring, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian atau apapun itulah, link ada deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua. Itu juga bisa. Oh, dan BTW jangan lupa buat join channel WA gua yang udah gua siapin di deskripsi video gua juga, karena di sana gua bakal kasih behind the scene dari pembuatan video-video gua, atau kadang gua kasih notifikasi pas gua lagi live stream. Gua juga bakal update tentang kehidupan gua setiap harinya di sana. Jadi jangan lupa buat join biar kalian, jujur gue lupa mau ngomong apa, udah pokoknya join aja. Halo semuanya, BTW ini tiba-tiba banget. Sebenarnya videonya udah selesai, udah beres sama editor gue. Cuman ini hari Kamis dan gue baru inget kalau hari Sabtu ini adalah Lebaran. Maka dari itu, mohon maaf lahir dan batin dan selamat Lebaran bagi semua rakyat umat muslim yang merayakan, dan juga anak-anak gue semuanya dari umur 1 sampai 80 tahun. Happy, selamat Lebaran semuanya. Have fun. Halo Kak Nul, aku mau cerita. Kita langsung aja ke kronologinya ya. Aku dulu adalah tukang gambar yang baru banget buka commission Nul, atau buka jasa. Dan di sana aku ketemu sama satu klien yang cukup aneh Nul. Jadi emang aku tuh open request buat gambar-gambar yang NSFW atau yang jorok-jorok gitulah. Aku nggak masalah dengan kink atau fetish yang mungkin klien gua punya Nul. Karena ya posisinya juga aku udah legal. Di situ aku di atas umur 18 tahun udahan. Cuman aku langsung meragukan prinsipku ketika aku bertemu dengan klien ini. Panggil aja T. Dalam kurung, aku jujur aja udah mulai lupa juga sama namanya. Karena ini kejadiannya kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu pas pertama kali aku baru buka komis. Dia datang ke aku dengan referensi atau pose yang harus digambar itu. Karakternya tuh ya Nul ya, kamu harus tahu. Ususnya keluar dan organ dalamnya kelihatan. Oke, that's fucked up. Itu aneh, gua paham Nul. Tapi yang lebih gila lagi, ketika dia nunjukin cewek yang mau digambar dengan pose tersebut Nul. Tahu gak Nul? Ini cewek ternyata literally crushnya dia di real life, di kehidupan aslinya dia Nul. Karena request gambarnya dia itu cukup nyeleneh, aneh, NSFW alias jorok ya Nul ya, dan bener-bener out of mind banget. Dan cewek itu pakai kerudung. Maka aku tanya dong, ini pas digambar mau dilepas gak kerudungnya? Karena dari leher ke bawah itu request Anda full bugil. Dan dengan gongnya dia jawab, jangan dong, pakein aja kerudungnya. Gak apa-apa bawahnya gak pakai apa-apa gitu. Soalnya lebih menggairahkan. Beberapa waktu terakhir ini gue dapet beberapa teks ya, DM dari viewer gue ya. Kata mereka tuh gue terlalu galak sama sender-sender gue. Tapi menurut kalian, apakah gue nggak boleh galak sama ini cowok misalnya? Ini cowoknya tuh literally a menace to our society anjing. Ini kriminal meskipun dia nggak berbuat apa-apa, tapi itu bibit-bibit psikopat anjing. Masa iya sih gue nggak boleh bajingan-bajinganin ini orang guys? Kesel banget gue. Terkadang tuh emang ada beberapa orang yang menurut gue tuh pantas buat dikata-katain. Karena kalian gak bisa kata-katain ini orang, maka gue sebagai perwakilan kalian ngata-ngatain. Makanya gue bingung kayak, masa sih gue terlalu jahat sama beberapa sender gue yang emang sakit banget di kepala? Jujur gue gak nyaman. I was really uncomfortable at that time. Karena ini bukan ranah NSFW fiksi lagi no. Dan ini menyangkut hijab dan juga agama Islam. Apalagi aku baru umur 18 dan baru aja legal no. Dia udah kerja. Jadi rasanya aku kayak dimanipulasi dia gitu loh Nul. Dia ngedukung aku buat gambar itu dengan sangat detail Nul. Harus mirip banget dengan revisi yang gak ngotak sama sekali. Sampai-sampai kita tukeran nomor WA Nul. Karena dia minta.
Dan jujur I know gue goblok banget pada saat itu. Ya udah akhirnya kita chatan Nul. Dan dia mulai nge-spamin gue dengan video in real life orang-orang yang ususnya dikeluarin dan organ dalamnya tuh kelihatan gitu loh. Sebagai referensi aja kata dia. Lu dapat video gitu di mana anjir? Yang lebih parah lagi ya Nul ya. Kadang dia nge-reply ke video-video itu dengan komenan kayak gini Nul. Kapan ya kira-kira aku punya cewek yang bisa diginiin? Dan FYI Nul, aku juga cewek. Dan mungkin I was too dumb to notice the hint. Mungkin gue terlalu goblok untuk ngelihat apa ya itu. Hint itu tanda-tanda. Dia cerita ke aku Nul, kalau dulu dia pernah punya cewek. Dan mereka putus karena ceweknya nggak kuat pas perutnya ditonjok beberapa kali sampai memar. Dan gara-gara itu dia mikir kayak, dipukul sampai memar aja nggak kuat. Apalagi pas dibuka organnya, pasti makin nggak kuat. Gitu katanya Nul. Gue tahu ya kayak sistemnya hukum di dunia, di Indonesia lah. Itu tuh emang kayak selama orangnya belum melakukan aktivitas yang membahayakan atau gimana tuh emang nggak bisa diapa-apain, kita nggak bisa penjara. Tapi kalau misalnya udah kayak ada bukti dengan jelas ini orang mau kayak gini tuh emang nggak bisa kah guys kita kayak gebukin masal aja terus pas sudah sekarat kita apain kayak sorry nih ya kalau misalnya nggak bisa dipenjarain ya at the very least kita bikin patah tangan kakinya biar dia nggak bisa aneh-aneh gak sih? Sorry nih sekali lagi kalau menurut kalian gue agak berlebihan. Akhirnya aku iyain aja Nul karena posisinya aku belum dibayar sama dia dan aku harus nge-serve customer dengan ramah. Dan lu tahu Nul, I was not paid enough for that shit. Gue dibayar tuh kecil banget ya Nul ya. Tebak deh Nul sama viewer lu. Kira-kira gue dibayar berapa untuk ngelakuin dan ngegambar semua hal itu Nul? Oke, gue duluan. 6 tahun yang lalu ya, itu pas lagi gencar-gencarnya art commission dulu ya. Gue ya minimal banget 300-400 ribu gitu. Dan ini kan aneh banget ya. Oke, kalau menurut kalian gimana? Gue kasih kalian waktu nih. Gue kasih kalian waktu sekitar 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teng. Dan lu tahu Nul, gue dibayarnya itu 18.000 rupiah. 18.000 lu cuma dapat bobanya Miswe. Nggak tahu cara baca ya. Lu dapat boba itu belum tentu dapat bahkan. Kadang-kadang nggak dapat. The fuck? Kayak gini tuh eksploitasi pekerja gak sih? Ada hukum yang mengatur gak sih untuk kerjaan kayak gini tuh? Gue gak ngerti dah karena what do you mean you only got paid for 18k, 18.000 rupiah dan 6 tahun yang lalu? Lu bisa dapat apa itu dengan harga 18.000? Bahkan jasa buat lu gambarnya aja, buat device-nya aja, buat lu ngegambar dan waktunya itu ya minimal banget 300.000 tuh udah minimal banget. Apalagi request-nya dia tuh gak masuk akal yang bikin sakit kepala. Maksudnya apa coba lu dikasih request suruh gambarin orang yang ususnya kelihatan dan disuruh pakai hijab? Itu penistaan agama bangsa. Oh sorry banget kasar lagi kan gua nggak bermaksud kasar guys sebenarnya tapi ini tuh perlu dikasarin orang-orang kayak gini. Dan yang paling parah lagi Nul, dia ngutang Nul karena nunggu dia gajian katanya. Bahkan dia kayak basa-basi dan minta alamatku gitu Nul. Dan yang dongonya malah aku Sherlock pas tepat di titik aku tinggal. Long story short ya Nul, karena aku nggak nyaman, aku cerita sama temen cewekku 2 orang. Dan mereka semua responnya marah-marah dan goblok-goblokin aku. Kayak reality check kesalahan aku. Tuh kan? Gue nggak salah gue goblok-goblokin ini cowok anjir. Gue bahkan nggak ada goblok-goblokin sendernya loh. Masa mereka berdua dikasih ngata-ngatain sendernya, gue nggak dikasih sih? Hah? Akhirnya aku blok klien itu di semua sosial media Nul. Dan kita udah nggak pernah kontekan lagi. Tapi kayaknya ya Nul ya, dia tuh pernah pakai akun bodong gitu, sempat nge-DM-in gue kayak anjing lu, fuck you dan sebagainya gitu. Nggak jelas Nul, gue juga bingung kenapa dia marah sama gue. Oke, kita intermezzo sedikit. Buat kalian semua yang suka nontonin cerita-cerita dan confession gue, atau mungkin sekedar suka gue, atau mungkin suka sama si ganteng, kalian tidak perlu untuk nungguin gue upload setiap minggunya. Kenapa? Karena hampir setiap hari jam 7:30 malam WIB, gue selalu live di YouTube. Dan di sana kita bakal seru-seru banget. Gue bakal bacain confession, dengerin confession secara langsung. Kita bakal mabar, kita juga bakal nobar, dan sebagainya. Kemet Cafe Nul cocok di situ kerja. Oh emang Nul cocok kok. Kalau dipakein kostum dia langsung cantik.
Dan kalau kalian udah nonton sampai sini, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga nyalakan bel notifikasi. Kalau misalkan nyalain bel notifikasi, kalian bakal dapet notif-notif dari gua, baik gua pas upload video, upload shorts, ataupun pas gua live. Maka dari itu jangan lupa buat dinyalain, oke? Oke, gua bakal kasih kalian waktu buat minum air dulu, karena cerita kedua ini nyebelin mampus. I know, panggil aja gua L, dalam kurung cewek, umur gua 24 tahun dan asal gua dari daerah kota pelajar. Izinin gua cerita dari awal dulu, Nul. Dan mungkin ceritanya agak panjang. Intinya, gua 3 bersaudara, Nul. Kakak pertama perempuan, kakak kedua laki-laki, dan gua anak perempuan terakhir. Selisih umur kita emang bisa dibilang cukup jauh. Kakak pertama gua ini berumur 44 tahun, Nul. Dan dia punya anak 3. Terus dia juga udah nikah 2 kali. 2 anak pertama laki-laki semua, dan mereka masih satu bapak. Sedangkan anak ketiga, itu perempuan dan beda bapak. Maksud, anak kakak gue yang pertama, selisih 2 tahun doang sama gue, Nul. Dan dia udah punya anak pas gue masih SMA, dan dia masih SMP. Ya, gue udah jadi nenek di umur gue yang masih belasan tahun, Nul. Kakak gue pas nikah yang kedua itu juga hamil sama suami orang, Nul. Emang on banget mereka. Waktu itu dia cuma nikah siri dan nikah pun karena bapakku tahu kalau kakakku yang pertama ini lagi hamil, Nul. Gak sampai itu aja. Kakak gue yang kedua ini, itu lebih parah dan lebih anjing dari yang gue ceritain dari yang pertama tadi, Nul. Kakak kedua gue ini beda 7 tahun dari gue. Dulu pas masih kecil, gue sering banget jadi korban pelecehui sama kakak gue sendiri. Iya, kakak kandung gue yang kedua. Puncaknya pas gue masih SD, sekitar kelas 2 atau kelas 3. Gue dilecehui sama dia di kebun orang, Nul. Untung Tuhan masih sayang sama gua. Soalnya ada bapak-bapak tua yang ngeliat dan akhirnya manusia anjing ini nggak jadi melancarkan aksinya lebih jauh lagi. Wah, kakak bangsa. Waktu itu gua cuma bisa nangis, Nul. Di jalan pulang pun gua masih tetap nangis, Nul. Dan dia nyogok gua pakai bakso supaya gua nggak bisa bilang ke orang-orang, Nul. Dan dia juga ngancem kalau gua bilang dia bakal lakuin itu lagi ke gua. Jujur traumanya masih kerasa banget sampai sekarang, Nul. Itu pelecehui terakhir dari manusia dajjal itu yang diperlakuin ke gua. Tapi nggak sampai situ aja, Nul. Dia sering banget mau bunuh gua pakai senjata tajam, ngelempar batu bata, ngelempar gua pakai ban roda, dan lain-lain. Keluarga apa sih ini, anjir? Maksud gua gini ya, anak-anak. Kalau misalnya adik kakak berantem itu udah hal yang normal ya, kayak misal saya pukul-pukulan lah, kadang sampai tendang-tendangan itu udah cukup parah. Tapi ini literally sampai ngelempar ban mobil, terus kayak berusaha pakai senjata tajam itu. What is this family? Ini keluarga atau apa dah? Pusing gua. Si monyet alias kakak cowok gua ini, Nul, dia udah nikah 2 kali. Dan masing-masing dari istrinya punya 1 anak dari dia. Dan waktu nikah sama yang pertama, ceweknya lagi hamil muda. Dan akhirnya mereka nikah. Dalam kurung masih satu daerah sama gua. Kakak gua ini tipe laki-laki mau kondo, Nul. Literally konya besar. Maksud gua kayak cuman modal konya doang, maksud gua bukan berarti konya dia besar. Udah. Dia malas banget kerja, Nul. Cuman hobi mintain duit orang tua gua sampai sekarang. Pernah sih kerja, tapi cuman bentar-bentaran doang. Anak dari istri dia yang pertama seumuran sama anak kakak gua yang terakhir, Nul. Cuman beda 1 bulan doang dan sama-sama cewek. Sekarang mereka udah SD. Dan si monyet ini alias kakak laki-laki gua ini pisah sama yang pertama karena si monyet ini KDRT sama bininya, Nul. Terus nikah yang kedua posisinya gue udah lulus sekolah dan lagi merantau ke Jakarta ikut bapak gue. Waktu itu tiba-tiba si monyet ini dia bawa cewek rambutnya gimbal dan juga blonde dan dia kayak gembul gitu, Nul. Dia bawa ini cewek ke Jakarta dan dia bilang ke bapak gue kalau mereka udah nikah siri. Tapi sampai sekarang gue nggak percaya kalau mereka udah nikah. Bini yang kedua ini cinduk, Nul. Tinggal di daerah Surabaya. Tapi jujur lebih mending bini yang kedua itu, Nul, daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu bener-bener gak punya sopan santun. Kampungnya tuh ngapung banget, giginya maju juga. Ini kenapa jadi main fisik? Kalau bini yang kedua ini sebenarnya Hindu, Nul. Terus pas udah kenal keluarga gua ini, dia langsung mualaf. Tapi pas bini yang kedua ini lahiran, jujur, beberapa bulan berlalu gua belum bisa menerima semuanya. Karena ya gua marah dan gue juga malu, Nul. Tapi akhirnya lama-lama gue nerima ponakan gue yang ini, Nul. Karena logikanya gue udah mulai bisa jalan lagi. Gue malah jadi sayang itu sama ponakan gue yang ini. Gue bener-bener sayang sama dia, Nul. Udah gue anggap anak sendiri malah. Teman-teman sekalian, komen angka 1 kalau kalian bingung karena ini plotnya di mana-mana, plot twistnya di mana-mana dan bahkan gue naratornya pembaca cerita ya
Even gue juga bingung dan gue yakin editor gue juga bingung. Sorry ya Dil ya. Ya gimana ya Nul ya, rasa malu sih pasti tetap ada ya. Apalagi gue tinggal di desa dan keluarga gue jadi bahan gosipan semua orang di sini. Setelah beberapa bulan berlalu, si monyet ini Nul, KDRT lagi. Akhirnya bini blondenya ini balik ke Surabaya sama ponakan gue ini Nul. Jujur sedih banget pas ponakan gue ini pergi dari rumah. Tapi ya ini juga yang terbaik buat mereka, biar lebih aman juga karena kakak gue ini sakit banget kepalanya. Beberapa tahun berlalu dan ini kejadian baru banget minggu lalu Nul. Waktu itu gue lagi males banget berangkat kerja karena emang lagi ada hal yang gak bisa gue toleransi. Lalu habis maghrib, gue lagi santai rebahan di kamar dan pintu kamar gue kebuka sedikit Nul tiba-tiba. Karena ada yang ketok pintu samping rumah, terus dibukain sama ibu gue. Ternyata ada emak-emak dan tiba-tiba bilang ke ibu gue gini, "Sebentar Bu, saya mau cerita." Emak-emak itu ngomong gak jelas banget gitulah Nul awalnya. Terus ibu gue jadi bingung di situ. Terus si emak itu nyebut nama si monyet ini lagi, kakak cowok gue. Nah dari pas gue lagi rebahan, gue langsung berdiri nyamperin si emak-emak itu. Awalnya gue halus ngomongnya. Gue ngomong kayak, "Ada apa Bu? Ada masalah apa sama si monyet itu? Atau gimana?" Terus emak-emak itu ngasih gue kertas. Yang awalnya gue bingung bacanya. Terus pas gue ulang-ulang, akhirnya pas gue sadar, gue langsung nge-freeze Nul. Waktu gue baca-baca itu, om-om tetangga sebelah rumah gue langsung nyamperin terus tanya-tanya ada apa. Dan pas mereka lagi interogasi ini emak-emak, gue langsung bilang kayak gini, oke, bentar. Jadi, ini calon suami, terus calon istri ini siapa ya Bu ya? Terus emak-emak itu bilang, "Saya." Yang artinya, kakak kandung gue ini yang cowok, mau nikahin ini emak-emak Nul. What the fuck? Terus gue make sure sekali lagi lah. Gue mikir kayak, ini ibu mau nikah sama si monyet ini. Terus emak-emak bilang, "Iya Dek." Anjing banget Nul, sumpah itu emak-emak udah tua, umur 50-an Nul. Gue yang awalnya ngomong halus banget, langsung pakai nada tinggi gitu Nul. Karena gue bener-bener murka, gue marah banget. Gue tanya-tanya, gue berusaha tanya-tanya terus. Dan emang emak-emak ini, dia punya 4 anak. Dan yang paling kecil seumuran sama si monyet ini Nul. Udah punya 2 cucu juga. Bener-bener senenek-nenek itu Nul. Bapak gue yang masih merantau di Jakarta dan jarang pulang ini, pas dikabarin, bapak gue cuma bilang, "Ya udahlah, urus aja surat nikahnya." Dari gue yang awalnya bener-bener marah-marah sampai maki-maki si monyet ini, sama si emak-emak ini pas tahu tanggapan bapak gue begitu, gue langsung diem Nul. Bener-bener diem ke semua orang yang terlibat. Dan sampai sekarang bahkan ke ibu juga gue diemin Nul. Jujur gue gak pernah sekecewa ini sama keputusan orang tua gue. Dari kejadian itu sampai sekarang pun gue masih sakit-sakitan sih Nul. Tensi gue rendah. Gue makan cuma sehari sekali. Dan itu pun gue masak mie beli sendiri Nul. Terus 2 minggu ini gue berangkat kerja cuma berapa kali ya, karena gue lagi sakit. Sekarang mereka berdua lagi ngurus nikah di KUA Nul. Kayaknya sih minggu depan mereka bakal nikah. Tapi gue gak bakal datang. Sekalipun orang tua gue yang maksa-maksa, gue nggak sudi buat datang ke acara nikahan mereka. Sebelum kejadian yang sekarang, dulu gue udah beberapa kali datang ke psikolog karena gue ngerasa ada yang salah sama diri gue sendiri. Tapi tetap nggak ada perubahan di gue Nul. Menurut lu dan netizen, gue harus gimana ya? Gue bener-bener stres sama semua ini Nul. Hampir gila gue rasanya. Gue mikir kayak, kenapa ya Tuhan saya yakin itu kalau gue bisa ngelewatin ini semua? Gue nggak merasa kalau guanya paling waras dan nggak pernah bikin masalah di rumah. Bahkan kalau dilihat-lihat dari sisi keluarga, gue nggak akan mau untuk menikah. Sekarang gue cuma bisa nanya ke diri gue sendiri Nul. Kenapa gue masih hidup sampai detik ini? Setelah semua kejadian terjadi di hidup gue selalu menghindar dari semua orang Nul. Ya gitulah Nul, gue sekarang lagi memutuskan buat pengen kerja di Jepang. Minta doanya biar semua dipermudah dan diperlancar ya Nul. Gue mau memulai hidup baru dan jauh dari keluarga yang toksik ini Nul. Thank you for reading my story Nul. God bless you and wish you all the best. Oke, kalau gue boleh jujur ya men ya, ini cerita lu tuh sakit banget nih kepala gue nih. Ini gue buat nanggepin cerita lu tuh kepala gue sakit karena plotnya kemana-mana dan cerita kemana-mana. Dan yang pasti yang bisa gue tanggap, keluarga lu sangat unik ya. Lebih unik daripada keluarganya Killua yang di Hunter x Hunter ataupun keluarganya Sasuke yang Uchiha itu. Pusing gue jujur. First of all, lu tuh kurang lebih umurnya belasan ya. Lu yang umur mungkin 18 atau 19 punya kakak pertama yang umurnya 44 tahun aja. Itu gue masih nggak nyampe di kepala gue nih. Ini berarti salah satu dari bapak atau ibu lu tuh tua banget ya. Mungkin ada yang umur 80 atau 90 tahun gitu.
Mungkin gue salah, nggak tahu deh. 2, kakak kedua lu itu bajingan. Gue doain dia masuk neraka, dan ketika di neraka dia bakal dibakar dengan apinya sangat panas dan amat sangat panas. Semoga dia dihukum bukan cuma di dunia setelah kematian, tapi sebelum kematian dia juga dihukum. Amin. Kayak gimana ya? Pertama, dia melakukan pelecehan terhadap adik kandungnya sendiri, which is fucking insane. Kedua, dia pelaku KDRT 2 kali. Dan sekarang dia ngehamilin apa nih? Nenek-nenek. Ini tuh nenek-nenek gimana cara hamilnya? Coba udah punya cucu. Anak paling kecilnya tuh seusia sama kakak lu juga. I don't get it. Apapun yang terjadi ke depannya, I only can wish you for the best. Gua berharap yang terbaik lah. Semoga lu sukses di Jepang, jauhin diri lu dari kakak kedua lu, terutama si monyet itu. Terus untuk hubungan lu sama bapak dan ibu lu, gua kurang tahu juga. Tapi kayaknya masih bisa diperbaiki dengan kakak pertama lu juga. Hopefully kalian bisa rekindle lah. Rekindle tuh istilah kayak mengikat kembali tali ikatan silaturahmi gitu. Tapi untuk kakak kedua lu nih ya, ini please dong ngomong ke keluarga lu anjir. Ngomong dong, penjarain dong si bajingan itu. Gue yang denger aja kesel. Lu kesel juga kan si ganteng? Kita berdua kesel. Kesel gak lu? Kesel tuh denger. Kata-kata terakhir dari gua mungkin simple aja. Having the same blood doesn't mean that you guys are family. Jangan cuman karena darah kalian sama, lu harus nge-treat dia sebagai keluarga lu. Kakak kedua lu nih ya, si monyet ini ya, nggak usah di-treat sebagai keluarga lu. Jadi kalau misalnya ada netizen atau teman atau orang-orang di sekitar lu ngomong kayak, maafin lah, itu kakak lu sendiri loh. Kakak lu sendiri, nggak ada kakak kandung di dunia ini yang layak untuk dimaafkan kalau dia udah melecehkan adiknya sendiri. Orang melecehkan yang bukan saudara atau misalnya keluarga kandung aja itu udah bangsat banget. Lu ini aja, sorry. Tapi apalagi adik kandung sendiri ya, you don't deserve to live. Lu tuh harus dimasukin ke penjara, dan di penjara lu harus digebukin sama kriminal-kriminal di dalam sana. Jadi suatu saat tunggu aja ya, karma tuh pasti ada dan roda terus berputar. Mungkin lu sekarang masih santai-santai aja, bisa aja lu KDRT terus istri-istri lu dan sebagainya. Dan bahkan sekarang nenek-nenek juga, gue nggak tahu gimana caranya. Gue yakin muka lu kayak musang soalnya. Tapi one day ya lu bakal ngerasain yang bawah-bawah banget. Lu bakal menikmati api neraka nanti. Oke deh, selesai juga episode pada hari ini, dan mohon maaf sekali kalau misalnya kesannya tuh gue marah-marah banget ya, karena emang cerita kedua ini tuh kepala gue panas banget guys. Tapi alangkah baiknya kalian paham kenapa gue marah banget sama cerita kedua ini, karena ya kriminal kayak gini nggak pantas buat dikasih kata maaf. Ya udah deh, buat kalian semua udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen toxic. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja dari kalian yang bener-bener nonton video-video gue dan juga support gue secara maksimal. Asik. Sekian ya anak-anak gue dari umur 1 sampai 75 tahun. Sekali lagi jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.